Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama-sama akan memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon pimpinannya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Pimpin, tuntunlah langkah kami, sehingga kami boleh terus ada, berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Sebentar kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang menuntun kami, menolong kami, untuk kami boleh memahami, mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan mampukan kami untuk kami boleh hidup, menghidupi firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, kita pagi ini masih melanjutkan perenungan kita yang terambil dari kitab Wahyu, dan kita tiba pada Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Namun saya hanya akan mengajak saudara memperhatikan ayat yang ke-9 dan yang ke-10 saja. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, secara keseluruhan pasal yang ke-7 dari kitab Wahyu ini merupakan jawaban dari konflik yang terjadi di dalam pasal yang sebelumnya, yaitu pasal yang ke-6. Saudara, di mana di sana Yohanes mendapat penglihatan mengenai masa kesengsaraan besar atau Great Tribulation yang akan dialami, dihadapi oleh orang-orang percaya. Saudara, pasal yang ke-6 ditutup dengan sebuah pertanyaan. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Nah saudara, di dalam pasal yang ke-7 ini Yohanes mendapatkan penglihatan yang menjadi jawaban atas pertanyaan ini. Kita melihat saudara, jawaban ini dibagi di dalam dua bagian. Yang pertama, kita melihat dari ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7, di mana di sana saudara, Yohanes melihat bahwa Allah akan menyelamatkan sekumpulan orang dari bangsa Israel, dari kaum Israel. Dan yang kedua saudara, kita melihat bagian yang menjadi fokus kita hari ini dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara, di sana Yohanes mendapatkan suatu penglihatan bahwa ada suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya jumlahnya. Nah, mereka ini saudara berasal dari segala suku, bangsa, bahasa, kaum. Namun mereka semua berdiri di hadapan Anak Domba, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, yaitu Yesus Kristus. Saudara, mereka ini adalah umat tebusan yang telah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Mereka ini juga adalah orang-orang yang telah hidup dengan setia, menjaga imannya sampai akhir. Meskipun saudara, mereka harus mengalami derita aniaya, namun mereka tetap berpegang teguh pada imannya. Dan mereka ini dikatakan tidak terhitung banyaknya. Jumlah mereka tidak terhitung oleh manusia. Nah saudara, hal ini berbicara apa bagi kita? Ada 3 hal saudara. Yang pertama, saudara, ini menunjukkan bahwa Allah sedang dan Allah pasti akan menggenapi janjinya kepada Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Bahwa di mana saudara,
melalui keturunan segala bangsa akan memperoleh berkat. Saudara, berkat Allah itu memang pertama-tama dijanjikan dan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Namun saudara, di dalam iman dan melalui iman kepada Kristus, saudara, kita yang bukan Yahudi ini, saudara, kita ini terhisap ke dalam janji Allah. Dengan demikian saudara, kita juga diperhitungkan sebagai keturunan Abraham, dan kita akan menikmati, kita akan memperoleh apa yang menjadi janji Tuhan tersebut. Lalu yang kedua saudara, ini berbicara tentang bagaimana Allah selalu ada, senantiasa ada untuk memelihara iman orang percaya. Meski orang percaya akan menghadapi kesengsaraan besar, sudah mereka dilindungi oleh Allah. Allah melindungi bukan dengan cara menghindarkan mereka dari kesulitan atau kesusahan, melainkan Allah membawa mereka melewati kesusahan tersebut. Nah saudara, walaupun melewati kesusahan besar, dikatakan dalam bagian ini, pakaian mereka tetap putih, yang melambangkan kemurnian iman, kesucian hidup mereka. Nah, mengapa pakaian mereka tetap putih? Karena mereka telah mencucinya di dalam darah Kristus. Saudara, itulah sumber kekuatan rohani orang percaya untuk bisa bertahan, untuk tetap memiliki hidup yang murni, yaitu dengan memelihara iman. Dan Allah ada untuk menopang iman setiap orang percaya. Lalu yang ketiga saudara, hal ini juga memberikan satu jaminan, yaitu Allah memberikan jaminan akan keselamatan kekal kepada barang siapa yang setia memelihara imannya sampai pada akhir. Di langit yang baru dan bumi yang baru itu, Allah akan berdiam bersama kita di Yerusalem yang baru itu. Dia akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umatnya. Warisan yang dijanjikannya kepada kita di dalam Kristus dan yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, saudara, itulah yang akan menjadi milik kita. Dengan demikian kita boleh dikatakan kita ini adalah ahli waris, pewaris bersama dengan Kristus. Nah, jadi saudara, penglihatan Yohanes di dalam pasal yang ke-7 ini, khususnya bagian yang tadi kita baca, menjadi penghiburan dan pengharapan bagi kita, orang-orang percaya, pengikut Kristus. Meski hidup kita tidak terbebas dari yang namanya menderita, kesengsaraan, tetapi percayalah, Tuhan Allah bersama dengan kita. Dan Ia menopang iman kita, dan Ia mau kita tetap bertahan, kita tetap setia di dalam iman. Kita tidak menyangkal, tidak meninggalkan iman kita karena semua penderitaan atau kesengsaraan besar itu. Oleh karena itu saudara, mari tetapkan hati, tetapkan langkah, setialah sampai pada akhir. Terpujilah Allah. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu, topangan tangan kasih-Mu. Itulah yang memampukan kami untuk kami boleh tetap setia di dalam iman kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk setia sampai pada akhir. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.